Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIMIK Komputama Majenang, Kampus 2 Sampang. Semester 4, jurusan atau prodi Sistem Informasi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Apririanto, saya Vivi Noviani, dan saya Fuad Fauzi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi e-bisnis. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah e-bisnis yang diampu oleh Bu Aufa. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasannya. Teknologi internet sekarang telah berkembang menjadi sebuah strategi baru yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha yang mereka kelola. Salah satu contohnya adalah memanfaatkan strategi e-bisnis. E-bisnis adalah salah satu contoh dari strategi berbasis teknologi internet yang dapat membantu pelaku usaha untuk berkomunikasi dan mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen. E-bisnis sendiri bisa didefinisikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk meningkatkan performa dari proses bisnis yang meliputi penjualan dan pembelian produk dan jasa melalui situs web yang melibatkan stakeholder seperti konsumen, pemilik usaha, vendor, dan pemasok. Tetapi di Indonesia sendiri, khususnya di wilayah pedesaan, masih banyak yang belum mengenal tentang strategi bisnis ini. Nah, sekarang kami akan membahas tentang strategi bisnis ini. Topik yang akan kita bahas yaitu satu, strategi bisnis. Yang kedua ada tingkatan strategi bisnis. 3 ada tahapan-tahapan manajemen strategis. Yang keempat penerapan strategi bisnis. Dan yang kelima hal-hal yang dipertimbangkan dalam e-bisnis. Apa itu strategi bisnis? Strategi bisnis sendiri itu berarti adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta lokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Strategi bisnis merupakan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan persaingan di dalam bisnisnya. E-bisnis adalah salah satu contoh dari strategi berbasis teknologi internet yang dapat membantu pelaku usaha untuk berkomunikasi dan mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen. Strategi bisnis juga dapat mencakup ekspansi geografis, pengurangan bisnis, akuisisi, pengembangan produk, dan diversifikasi, penetrasi, likuidasi, dan joint value. Ekspansi geografis. Apa sih itu ekspansi geografis? Ekspansi geografis adalah segala macam kegiatan untuk memperbesar atau juga memperluas jaringan usaha suatu perusahaan. Kemudian ada pengurangan bisnis atau perampingan bisnis. Perampingan bisnis merupakan strategi perusahaan di mana perusahaan mengurangi ukuran dan kompleksitasnya sehingga mungkin meningkatkan efisiensi dan profitabilitasnya. Kemudian ada akuisisi. Akuisisi adalah langkah untuk menguasai perusahaan atau entitas bisnis lain melalui pembelian saham. Kemudian pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengembangan produk. Memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk tersebut. Ada diversifikasi. Diversifikasi merupakan usaha penganekaragaman bidang usaha maupun lokasi perusahaan yang dilakukan
oleh suatu perusahaan demi memaksimalkan keuntungannya. Nah, kemudian ada penetrasi pasar. Penetrasi pasar merupakan strategi pertumbuhan di mana perusahaan berkonsentrasi pada perluasan pangsa pasar untuk produk yang ada di pasar saat ini. Kemudian ada likuidasi. Likuidasi merupakan proses menjual semua aset suatu entitas, menyelesaikan kewajibannya, mendistribusikan dana yang tersisa kepada pemegang saham, dan menutupnya sebagai badan hukum. Joint venture. Joint venture merupakan suatu perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis agar bisa menjalankan bisnis bersama dalam waktu tertentu. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vivi Noviani. Selanjutnya kita ke tingkatan strategi e-bisnis. Yang pertama, tingkat korporasi. Merupakan strategi perusahaan yang memiliki saham atau ownership beberapa perusahaan lain. Yang kedua, tingkat bisnis multidivisi. Merupakan strategi yang terjadi pada tingkat divisi atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menekankan pada perbaikan posisi bersaing, produk atau jasa pada spesifik industri atau segmen pasar tertentu. Yang ketiga, tingkat fungsional merupakan optimalisasi produktivitas sumber daya dalam memberikan nilai atau value terbaik untuk kebutuhan pelanggan atau customer. Yang keempat, tingkat operasional merupakan strategi yang menjalankan implementasi dari operasional perusahaan. Terdapat sebuah ilmu dalam penyusunan strategi e-bisnis. Ilmu tersebut biasanya disebut dengan manajemen strategis. Mendefinisikan manajemen strategis sebagai satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahaan. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam manajemen strategis. Yang pertama, perumusan strategi. Dalam perumusan strategi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain melakukan analisis situasi, evaluasi diri dan analisis pesaing, baik internal maupun eksternal, baik mikro atau maupun makro. Yang kedua, pelaksanaan strategi. Dalam pelaksanaan strategi, perusahaan melakukan apa yang sudah direncanakan. Setelah hal yang telah direncanakan telah usai, tidak semerta-merta kegiatan itu ditinggalkan begitu saja. Yang ketiga, evaluasi strategis. Di tahap ini, kita melakukan tinjauan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, apakah sudah sesuai rencana dan mencapai tujuan atau malah sebaliknya. Hal ini diperlukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kualitas kerja yang nantinya berguna apabila rencana tersebut akan dipakai lagi atau malah diperbarui untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Selanjutnya, penerapan strategi e-bisnis. Terdapat beberapa model dalam penerapan strategi e-bisnis. Salah satunya menggunakan model ICDT. Model ICDT, Information, Communication, Distribution, and Transaction. The fourth domain of Internet Expansion model merupakan model evaluasi yang dibuat dengan dua buah model evaluasi, yaitu model evaluasi strategis bisnis yang diadopsi oleh BSC. Beberapa penerapan dan pengimplementasian strategi e-bisnis berdasarkan model ICDT. Yang pertama, pengimplementasian strategi e-bisnis berdasarkan dimensi FIS.
Tujuan dari dimensi VIS sendiri adalah untuk meningkatkan visibilitas dan persepsi terhadap organisasi, baik untuk produk dan jasanya melalui teknologi internet. Bisa dikatakan bahwa dimensi VIS mengacu kepada penggunaan teknologi internet untuk mendukung kemampuan pemasaran atau marketing capability dari sebuah organisasi. Marketing capability mengacu kepada kemampuan organisasi untuk tidak hanya menyediakan strategi marketing, tetapi juga kemampuan untuk mengimplementasikannya ke dalam bentuk penetapan harga, periklanan, dan memilih saluran marketing yang tepat. Yang kedua, pengimplementasian strategi e-bisnis berdasarkan dimensi VCS. Tujuan dari dimensi VCS, Virtual Communication Space, adalah untuk mendukung komunikasi antara para pelaku ekonomi melalui teknologi internet yang meliputi konsumen, calon konsumen, rekan kerja, dan juga kompetitor. Dikarenakan ruang lingkup usaha dari trooper elektronik yang masih terbatas, maka penerapan strategi e-bisnis dari dimensi VCS lebih difokuskan kepada relasi dengan konsumen atau B2C. Terkait VCS, e-commerce communication model atau ECM bisa diterapkan untuk mengoptimalkan strategi e-bisnis pada web e-commerce yang dibangun pada penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Fuad Fauzi. 3. Pengimplementasian strategi e-bisnis berdasarkan dimensi VDS. Tujuan dari dimensi VDS atau Virtual Distribution Space adalah mendistribusikan produk dan jasa melalui internet seefektif dan seefisien mungkin. Seperti telah dijelaskan di landasan teori bahwa produk dan jasa pada dimensi ini dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu produk digital, layanan digital, dan layanan tambahan yang terkait dengan layanan tradisional. Terdapat berbagai macam bentuk strategi yang bisa diajukan pada dimensi ini. Salah satunya adalah dengan menawarkan produk yang relevan dan dengan konsumen. Mengajukan model untuk memprediksi perilaku pembelian konsumen berdasarkan asosiasi antara produk yang diminati oleh konsumen dan berdasarkan faktor-faktor eksternal seperti tren, kebutuhan ekonomi, kesukaan terhadap merek tertentu, harga, dan lainnya. 4. Pengimplementasian strategi e-bisnis berdasarkan dimensi VTS. Dimensi yang terakhir, VTS atau Virtual Transaction Space, mengacu kepada pemanfaatan teknologi internet untuk menangani transaksi bisnis seperti pemesanan, pembayaran, pencetakan nota, dan layanan penjual. Terkait dengan dimensi ini, model e-payment ontologi dari Trepi dapat digunakan untuk menyusun strategi e-bisnis yang sesuai e-payment ontologi. Terdiri dari 3 elemen, yaitu payment channel yang berhubungan dengan bagaimana konsumen akan melakukan pembayaran, payment security yang berhubungan dengan keamanan data dan pencegahan penipuan, dan payment management yang berhubungan dengan aktivitas sebelum dan sesudah transaksi seperti penyediaan solusi jika terjadi kesalahan dalam transaksi dan layanan penjualan lainnya. Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam e-bisnis? Langsung saja. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam e-bisnis, yaitu 1. Penyusunan rencana pengembangan. Dalam perancangan suatu e-bisnis dibutuhkan susunan rencana yang digunakan selama mengembangkan sistem yang akan digunakan. 2. Pembangunan secara bertahap atau dinamis. Implementasi e-bisnis dalam suatu usaha yang sebelumnya belum menerapkan e-bisnis harus dilakukan secara bertahap.
dan tidak langsung. Ada yang beriringan berjalan dengan sistem lama, implementasi separuh atau separuh sistem lama dan separuh sistem e-bisnis, atau bahkan implementasi langsung. Selain itu, butuh evaluasi terus-menerus dalam penerapan e-bisnis yang dikarenakan perkembangan teknologi yang berjalan sangat cepat. 3. Perlu menetapkan prioritas implementasi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Implementasi e-bisnis ada yang beriringan berjalan dengan sistem lama, implementasi separuh atau separuh sistem lama, dan separuh sistem e-bisnis atau bahkan implementasi langsung. Dalam hal implementasi perlu memperhatikan prioritas cara implementasi yang mana yang sangat dibutuhkan di perusahaan. 4. Pemilihan teknologi yang tepat. Tidak semua perusahaan membutuhkan ERP, CRM, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sekali lagi yang perlu ditekankan adalah kebutuhan dari perusahaan menurut tingkat urgensinya. Penggunaan teknologi sebaiknya berdasarkan hal-hal yang menjadi kebutuhan paling mendesak dalam hal menunjang kinerja perusahaan dalam pencapaian tujuan. 5. Penyiapan sumber daya. Diperlukan banyak sumber daya yang diperlukan dalam penerapan e-bisnis, antara lain sumber daya teknologi dan manusia. Dalam hal sumber daya teknologi, perusahaan ada baiknya memperhatikan hal-hal yang menunjang bekerjanya sistem e-bisnis tersebut, seperti contohnya penggunaan hardware tertentu, penggunaan jasa web hosting, kerjasama dengan institusi penyedia jasa internet, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hal sumber daya manusia, perusahaan perlu melatih para pegawainya yang nantinya akan bekerja menggunakan sistem e-bisnis. Namun ada baiknya dilakukan perundingan dengan pegawai-pegawai senior untuk melakukan musyawarah apakah sistem ini layak diterapkan atau tidak. 6. Pengembangan diserahkan pihak ketiga. Tidak sepenuhnya dalam penerapan e-bisnis, dalam pengembangannya ditangani oleh pihak perusahaan sendiri. Diperlukan third party dalam pengembangannya sehingga perusahaan dapat tetap fokus dalam kegiatan mencapai tujuan. Karena strategi e-bisnis dan strategi bisnis memiliki keterkaitan, yaitu strategi e-bisnis merupakan implementasi strategi bisnis yang dalam proses bisnisnya lebih mengutamakan penggunaan IT. Kesimpulan, strategi e-bisnis sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan karena dengan adanya strategi e-bisnis ini dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi perusahaan. Dengan adanya strategi bisnis, kita dapat menetapkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dan arah dan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam strategi bisnis sendiri juga memiliki beberapa tingkatan dan beberapa model penerapan strategi e-bisnis tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.